Oke, kita kembali lagi di channel kita Moco bareng Moco Leveling ya. Kita akan masih dengan manhwa yang bagus. Masih sama, kita masih akan Moco bareng untuk Elexit. Kemarin di episode chapter 262 ini kita ada yang 263 sudah ya. Mari kita Moco bareng ya. Ini masih di rumah ya. Sojiwo, badanku terasa ringan, terasa enak. Oh, ini dia baru bangun tidur ya. Oke, jadi apakah aku sembuh dalam waktu semalam dengan kekuatan force controlku sendiri gitu ya? Oh, dia terkejut. Oh, dia mengembangkan diri sendiri berarti. Sepertinya aku punya kemampuan penyembuhan yang bagus juga gitu ya. Oke, jadi dia terkesima dengan dirinya sendiri gitu ya. Amazing gitu ya. Oh, padahal sebenarnya semalam itu kan tadi malam si Karten bantu nyembuhin si Sushiwo ya, dibantu. Cuma kan Sushiwo nggak ngerti karena dia lagi tidur, udah tidur. Makanya ini space-nya Karten seperti ini. Oke, ini sudah ganti di ruang tengah kayaknya. Kaiden masih menyembuhkan diri di bawah ya. Ini demikian, dia sangat terluka ya karena habis bertarung dengan top 10 ya pasti. Dia akan tetap ada di basement untuk beberapa waktu lagi gitu ya. Dan juga itu yang lawannya si Gaiden, Andre juga pasti terluka parah juga sama. Makanya kemarin si Andre itu buru-buru pergi waktu pertarungannya itu selesai gitu. Karena ya tadi yang katanya Kapten mungkin spekulasinya kan sama-sama terluka parah gitu. Terus kamu tidak perlu khawatir, ini bukan kali pertama si Gaiden bertarung seperti ini gitu. Kelihatan kan ini mukanya Sojiwo kan panik ya, atau eh, itu prihatin gitu ya. Lihat sama Kartin, dan jangan berpikir ini semua adalah salahku, karena kan kita tahu kalau Sojiwo itu orangnya perhatiannya tinggi ya, cemas ya, sangat sangat cemas dengan orang di sekitarnya. Nah, kelihatan banget gitu ya si Kartin paham. Jadi jangan menyalahkan dirinya sendiri gitu, karena ini kan juga sudah diketahui yang akan terjadi, sudah tahu. Kapan kamu bisa kapan kamu akan berhenti berpikir seperti itu, kalau semuanya itu bukan masalahnya Sojibu sendiri, padahal kan ini ada hal lain gitu ya. Terus ini kayaknya Katen flashback ya, mungkin ngobrol sama Kaiden. Apa kamu gila ya, apa yang kamu lakuin? Kamu bertarung dengan top 10 dengan begitulah ya istilahnya. Tanya apa ya, nggak habis pikir. Kapten nggak habis pikir ngapain si Kaiden bertarungnya dengan gitu ya. Ini lawan biasa aja ya, lawan top 10 itu udah cukup susah ya, cukup susah dengan kamu bertarung dengan gaya sendiri. Ini jadi bertarung dengan top 10 itu udah cukup susah, tapi malah dia pakai gaya lain kemarin ya. Dia si Gaiden bertarungnya itu melawan Andre itu untuk apa ya, menggunakan tekniknya Sojiwo supaya mengajari Sojiwo bagaimana cara itu bertarung gitu ya. Plus ditambah lagi bertarung dengan top 10 itu udah kesempatan langka ya, itu adalah impiannya untuk melawan top 10 gitu ya. Jadi kenapa harus kamu sia-siakan bertarung dengan top 10 ini dengan perbuatannya.
si Gaiden jawab, oh ini juga, ini caraku bertarung juga gitu, seperti ini. Terus, dengan santai ya, dengan cool ya, jawabnya begitu. Makanya si Kapten nggak habis pikir dia ya. Padahal ini, oh ini karena ini adalah kesempatan untuk Gaiden ngajarin ya, masih lihat kepada Sojiwo pertarungan ya, pertarungan di antara top ranker ya, apalagi top 10 ya, pertarungan seperti itu. Jadi untuk bisa apa ya, bisa diambil pelajaran bagi Sojiwo gitu. Tapi ya untuk Kapten ini terlalu hal yang mungkin sayang atau bodoh, apa eh, apa perlakuan apa sifat yang bodoh, nah, kan patetik ya, ini bodoh. Si Gaiden tambah bodoh setelah punya murid ya, dia berpikir seperti itu si Gaiden. Makanya aku nggak mau mengangkat atau nggak mau punya murid karena mungkin terlalu menyusahkan gitu, terlalu membebani diri sendiri. Oh, Jiwo sudah kembali. Ada yang datang. Oh, teman-temannya bertiga pada datang ke rumahnya. Pelukan, kapan kamu pulang? Aku pulang kemarin ya, berarti baru semalam ya. Kamu harusnya ngasih tahu kami gitu ya kalau kamu udah datang. Nah, ini si Kapten lihat persahabatan mereka kayak lega gitu ya, kayak sebuah persahabatan yang hangat gitu. Kamu kembali dengan cepat ya dari perkiraan. Dan kenapa itu badanmu sampai diperban semua ya? Ya mungkin kan teman-temannya pada mikir kan, mungkin datang ke frame kemarin itu kan undangannya mungkin sekedar mendatangi aja ya, tapi ini sampai kelihatan parah bener gitu ya, pulang-pulang si Sujiwo ini. Iya, banyak hal yang terjadi, pada nggak tahu. Nah, berarti ini mereka melanjutkan ngobrol ya untuk jangka waktu yang agak lama. Oke, langsung di ini ya, berarti di cut ya, di cut perobrolannya itu langsung jam ya, nah, gile gitu ya. Lalu kan mereka berarti diceritain semua. Oh, itu apa, gile bener ya, Eden anu banget, keren banget ya. Dia apa berpikir mau menghabisi frame semua gitu ya. Mereka pada terkesima dengan ceritanya ya. Dan dia juga eh, berhadapan dengan 3 top 10 gitu. Si Kaden juga berhadapan dengan 3 top 10 gitu. Haha, just that and that. Tapi selain itu juga itu si si itu si hidup gitu ya, masih tetap gitu ya, masih tetap kurang ajar ya, bahasa kasarnya sih nggak enak nanti ya. Ya intinya kurang ajar gitu ya, masih tetap aja badung gitu ya, ngeselin ya, ngeselin lah bahasa bahasa halusnya, ngeselin. Mungkin karena itulah tekanannya di dalam diri dia sendiri, karena dia adalah murid dari top 10, jadi dia sangat tertekan, jadi melakukan hal-hal yang apa ya, ya segala cara dilakukan gitu. aku sudah aku sudah menahan diri untuk ngomong ini. Kamu seharusnya menghabisi si Siduk itu, menghabisi lah ya, karena mungkin gregetan ya kalau mereka itu ya. Lucio termenung,
Oh, ganti tempat ya, ganti kejadian lagi. Ini si Nuna ya. Oke ya, si Suk Nuna, Jiwo sudah kembali. Oh, ini berarti dari si tadi adikmu tadi ya. Aku akan tidur di tempatnya. Si Nuna ini lega berarti ya, dia kembali dengan selamat. Nona, ini ada apa nih, sepertinya urgent. Oh, awakener luar negeri ya, para player atau awakener luar negeri pada datang ke Union from the oh, sepertinya mereka bukan awakener yang biasa-biasa saja ya. Berarti mungkin maksudnya adalah awakener yang punya nama gitu ya, player yang punya nama gitu ya, terkenal. Ya Nona, mereka adalah Muras dan Gain dari top 10 dan Panji dari top 100. Itu namanya berarti ada 3 orang yang datang. Ini deh. 3 orang ini datang ke Union, ke Korea ya. Mereka bertiga itu bergabung dalam organisasi yang dipimpin oleh Astra, salah satu top 10. Berarti yang di episode kemarin ya, waktu di bagian-bagian terakhir itu ada seorang misterius ya, berarti mungkin itu namanya Astra. Dan apa alasan mereka datang? Mereka nanyain di mana si Karten. Jadi mereka bertiga nyari Karten ya, berarti sama sambungan dari episode kemarin, memang lagi nyari si Karten, namanya Astra berarti. Oke, ganti tempat. Ini di Union berarti. Tadi bertiga tadi yang barusan diobrolin, kamu tidak tahu? Oh, ini si Kapten ya, Kapten yang menghadapi mereka bertiga itu. Iya, tidak tahu. Dia melihat, mikir dalam hati, lihat dari ekspresi mereka sepertinya tidak datang nyari Kapten karena karena alasan yang baik. Jadi mungkin ada dendam atau masalah dia. Mereka mau nyari Kapten. Ini yang kedua, si Kapten kan sudah nyelamatin direktur lah, presiden ya, direktur Union. Jadi mungkin pada tahu berita itu, jadi datang ke Union tadi. Tapi si Kapten karena tahu mungkin niatnya tidak baik, tidak mungkin akan aku kasih tahu ya. Mana mungkin gitu ya, kamu tidak tahu ya. Bener, aku nggak tahu. Walaupun aku tahu, aku tahu di mana Kurtin beberapa waktu yang lalu ya. Dia sepertinya sudah meninggalkan Korea gitu ya, udah keluar dari Korea lagi gitu. Ini terus ini juga pada tahu ya. Jadi apa berarti kamu maksudnya adalah di frame ya? Maksudmu apa? Maksudnya adalah di frame gitu, ikutin di frame gitu ya. Si Kapten juga kaget, berarti mereka juga tahu berita tentang kejadian di frame ya. Kami juga tahu bahwa Kapten, mereka jadi tahu Kapten itu balik lagi ke Korea setelah dari frame kemarin. Jadi makanya mereka datang ke Union tadi mencari ya. Si Kapten diam aja. Berarti dia berpikir, berarti dengan informasi tadi berarti si Jiwo sudah kembali.
mungkin dia juga baru tahu gitu. Jadi bener kan mereka tahu kalau Kapten itu balik ke Korea lagi dari frame, jadi mereka kembali datang ke Union, mungkin nyari, mungkin mereka udah tahu pasti kembali lagi ke Korea, cuma mungkin nggak tahu ya tempatnya di mana. Dan kami tahu Kapten sudah di sini di Korea dalam cukup lama gitu ya, makanya katakan gimana Kapten sekarang. Ini si Kapten pun sebenarnya juga baru tahu ya informasi tersebut, terus dia mungkin berpikir dulu, tapi tetap ya, karena tadi dia berusaha melindungi ya, aku tidak tahu di mana Kapten. Oke, mereka jadinya agak kesel. Nah, sungguh lucu gitu ya. Oh, langsung buka kepalan tangan, langsung mau ninju para player atau awakeners di daerah sini. Oh, berarti maksudnya sungguh lucu ya, sungguh menyebalkan ya para player atau awakener di daerah sini gitu maksudnya dia. Terus dipukul ya, pakai kekuatannya hancur ini apa ini, lantainya. Oh, tembus berarti ya, jatuh ke bawah berarti, tembus ke bawah dia berarti. Oh iya nih tuh lubang ya, eman-eman ya, eman-eman gedungnya ya, sampai bolong gitu, turun ke lantai bawahnya pastinya. Makanya aku tidak suka ngobrol panjang-panjang ya. Intinya maksudnya dia lebih seneng cari informasi itu dengan bertarung gitu, bukan dengan ngobrol baik-baik. Oke, biasa para player-player karena punya kesombongan ya, dengan kekuatan mereka. Terus ini, oh ini sepertinya kekuatannya yang menyebar, menyebar ke beberapa tempat, ke seluruh gedung berarti ini. Oke, teman-temannya ngomong ini, sepertinya dia nggak bisa mengendalikan diri lagi, lost control ya, kelepasan lagi gitu ya. Terus si Kapten menyadari, tahu ya, apakah dia berusaha, oh ini dia merasa kalaunya para pegawai di gedung itu pada apa ya, pada kena imbasnya ya, pada berbahaya ya, pada dalam keadaan bahaya. Kapten yang ngerasain, terus aku akan mulai dari kamu, berarti dia emang berniat buat kekerasan gitu ya. Kemudian aku akan membunuh semuanya. Oke. Ini apa ini, sinar-sinar biru. Oh berarti kekuatannya si Kapten ya, kekuatan Kapten itu apa ya, es harusnya ya, sama kayak si itu. Kayaknya terang banget, terang benderang, langsung meledak ya, ruangan ini langsung meledak lah, hancur lagi ya gedungnya ya, eman-eman ya. Oke, habis kita chapter 163, jadi sudah mulai lagi ada konflik ya, setelah kemarin agak meredam, sekarang ada konflik lagi. Kalau kemarin kita masih fokusnya ke Kaiden nih, sepertinya mulai fokus ke Katain, ada apa dengan Katain. Oke, kita akan kembali lagi nanti di cerita-cerita selanjutnya. Oke.